Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan manajemen proyek aplikasi Point of Sales yang beranggotakan satu Aditya Febrian, yang kedua Arinta Jasmine Sanusi, yang ketiga Sila Cantika Sabila. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam industri perdagangan dan jasa. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah sistem Point of Sales atau yang lebih dikenal dengan POS, yang berfungsi sebagai titik transaksi. Tahun 2024, teknologi POS telah mengalami transformasi yang pesat dengan integrasi kecerdasan buatan AI, sistem berbasis cloud, dan keamanan yang lebih canggih menjadikannya sebagai tulang punggung operasional bagi banyak usaha, terutama di sektor retail dan makanan dan minuman F&B. Aplikasi POS memberikan akses kepada data analitik yang mendalam, membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Manfaat dan tujuan aplikasi POS. Proyek perancangan aplikasi Point of Sales POS ini memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya: yang pertama, meningkatkan efisiensi transaksi; yang kedua, optimasi pengelolaan inventaris; yang ketiga, penyediaan data analitik; yang keempat, integrasi dengan sistem lain. Adapun beberapa manfaat dari Point of Sales adalah memudahkan manajemen persediaan, meningkatkan layanan pelanggan, pemanfaatan keuangan yang akurat, keamanan pemberdayaan yang ditingkatkan, memfasilitasi program loyalty dan promosi. Keunggulan dan kelebihan aplikasi POS ini, Point of Sales. Yang pertama, ada efisiensi transaksi. Aplikasi POS dapat mempercepat proses transaksi dan meminimalkan kesehatan data. Yang kedua, ada manajemen stok. Aplikasi POS dapat membantu memantau stok barang dengan mudah. Yang ketiga, laporan keuangan, yaitu aplikasi POS dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan mudah. Dan yang keempat, pengambilan keputusan. Aplikasi POS dapat membantu dalam mengambil keputusan terkait kondisi perusahaan dengan mencatat transaksi secara detail. Nah, ini adalah interface aplikasi POS. Kayak misalnya nih, nama ininya Nunugria Muslim, nama tokonya yang akan beli aplikasi ini kepada kita. Jadi ini tampilan awal login, username. Jadi usernya tuh user, adminnya tuh kita yang buat sebagai developernya. Nah, ini tampilan dashboardnya. Ini tampilannya, interface aplikasi POS. Nah, selanjutnya ada spesifikasi tim dan proyek. Spesifikasi tim proyek adalah gambaran rinci dan peran pada setiap anggota tim yang terlibat dalam suatu proyek. Terdiri dari, yang pertama ada manajer proyek Aditya Febrian. Yang kedua ada desainer UI UX Aditya Febrian. Yang ketiga ada programmer yaitu Arinta. Yang terakhir ada tester Sila. Jumlah total anggota tim 3 orang. Dengan pembagian tugas yang jelas seperti ini, setiap anggota tim dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif, dan proyek dapat diselesaikan dengan kualitas yang tinggi sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut ini alur proyeknya. Di sini bisa dilihat ada analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, ada dananya juga. Nah, ini ada estimasi biayanya dari semua itu. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa pengembangan aplikasi Point of Sales berbasis website dengan metode prototyping merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti kesalahan dalam transaksi manual,
pengelola inventaris yang tidak efisien, dan kurangnya akses terhadap data analitik dengan implementasi sistem POS. Pelaku usaha dapat mempercepat proses transaksi, mengurangi resiko kesalahan, dan mendapatkan wawasan berharga dari analisis data yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian dari kelompok saya, Aditya Febrian, Arinta Jasmine Sanusi, Sila Cantika Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.